Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Rosita Desviani dari Universitas Pekalongan, Prodi Pendidikan Matematika. Teman-teman, mari kita diskusi kembali dan kali ini kita akan belajar mengenai distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang yang paling sederhana di distribusi peluang kontinu ini adalah distribusi uniform, atau ada juga yang mengistilahkan sebagai distribusi uniform kontinu. Teman-teman, apa itu sebenarnya distribusi peluang kontinu? Distribusi peluang kontinu ini sangat bergantung kepada jenis ruang sampel yang kita miliki, di mana untuk distribusi peluang kontinu ini, variabel acak yang kita miliki itu nilainya tak berhingga atau merupakan bilangan yang tidak merupakan bilangan bulat atau pecahan. Karena sekali lagi, kalau variabel acaknya adalah bilangan bulat, itu adalah ciri khas dari distribusi peluang diskrit. Nah, biasanya untuk distribusi peluang kontinu ini adalah merupakan sebuah gambaran dari sebuah garis interval yang dimiliki oleh ruang sampel tersebut, sehingga akan membentuk sederetan titik yang bersambung dan akan membentuk sebuah garis lurus dan bilangannya ada di dalamnya itu tak berhingga. Untuk memahami distribusi peluang kontinu ini, ada beberapa hal penting yang teman-teman perlu pahami. Pertama, bahwa kejadian yang diamati itu memiliki peluang kejadian yang merata pada sepanjang interval tertentu yang dimiliki. Seperti ini misalnya, ini adalah garis lurus untuk X. Kemudian, di sini ada garis vertikalnya berupa Fx atau yang untuk distribusi uniform kontinu kita sebut sebagai PDF. Untuk penyebutannya, biasanya PDF ini kita simbolkan sebagai F kecil x. Jadi, kalau kita memiliki interval untuk ruang sampel variabel acaknya dari A ke B seperti ini, maka harga Fx-nya akan sama di interval ruang sampel yang dimiliki. Untuk bentuk distribusi peluang atau yang biasa kita sebut sebagai PDF atau probability density function-nya itu adalah Fx, kemudian ada interval dari A sampai B, maka bentuknya adalah 1 per B min A. Untuk interval A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Dan Fx-nya akan berharga 0 untuk X lainnya. Kalau teman-teman nanti akan menghitung rata-rata dan varians dari variabel acak yang mengikuti distribusi uniform kontinu, ini adalah ekspektasi X atau mu X-nya adalah A plus B dibagi 2. Kemudian, untuk varians X-nya atau sigma X kuadratnya adalah B min A kuadrat per 12. Selanjutnya, mari kita lihat pembuktian untuk nilai rata-rata dan varians dari distribusi uniform kontinu. Untuk pembuktian nilai rata-rata yang rumus umumnya seperti yang sudah kita ketahui, rata-rata itu adalah ekspektasi X dan rumusnya adalah integral dari min tak hingga ke plus tak hingga X dikali Fx dx. Kita mempergunakan rumus ini karena kita berhadapan dengan variabel acak kontinu. Tadi kita sudah sebutkan bahwa ekspektasi X atau mu X-nya adalah B plus A per 2. Teman-teman, nilai ekspektasi X untuk fungsi
densitas ini berarti kita dapat pecah menjadi pertama dari mulai min tak hingga ke A dikali X. Karena intervalnya berada pada nilai X lainnya, maka dikali 0 dx. Ditambah integral dari A sampai Bx untuk fungsinya ada di interval A sampai B yang peluangnya adalah 1 per B min A, maka fungsinya adalah 1 per B min A dx. Ditambah yang terakhir ada integral B sampai plus tak hingga X dikali 0 dx. Kenapa 0? Karena interval B sampai plus tak hingga ada di bawah untuk X lainnya. Integral min tak hingga sampai A X dikali 0 dx nilainya adalah 0. Dan untuk integral B sampai plus tak hingga X dikali 0 dx nilainya juga 0. Jadi yang tersisa adalah integral A sampai Bx dikali 1 per B min A dx. Ini yang akan kita hitung nanti. Karena 1 per B min A adalah koefisien, maka kita dapat keluarkan dari integralnya menjadi 1 per B min A integral A sampai Bx dx. Selanjutnya, X ini kita integralkan menjadi 1 per 2 X kuadrat dengan interval dari A sampai B. 1 per B min A dikalikan setengah menjadi 1 per 2 dalam kurung B min A dikali X kuadrat dengan rentan A sampai B. Rentan A sampai B-nya itu kita masukkan ke X-nya. Menjadi 1 per 2 dalam kurung B min A dikali B kuadrat min A kuadrat. Nah, B kuadrat min A kuadrat ini kita uraikan menjadi B min A dikali B plus A. Karena di sini ada 2 B min A, maka dapat kita coret. Sehingga ekspektasi X-nya adalah B plus A per 2. Atau karena penjumlahan bersifat komutatif, maka ini dapat kita balik menjadi A plus B per 2. Dengan ini, rumus umum dari ekspektasi X terbukti. Selanjutnya, kita akan membuktikan rumus varians, di mana yang sudah kita ketahui bahwa rumus dari varian X atau kita simbolkan sebagai sigma X kuadrat adalah B min A kuadrat per 12. Kita akan gunakan rumus yang sudah kita ketahui. Varian X sama dengan ekspektasi X pangkat 2 dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Untuk ekspektasi X nilainya sudah kita ketahui bahwa ekspektasi X sama dengan A plus B per 2. Sehingga kita harus mencari nilai dari ekspektasi X kuadratnya. Ekspektasi X kuadrat dapat kita cari dengan rumus integral min tak hingga sampai plus tak hingga X pangkat 2 dikali fx dx. Untuk fungsi densitas ini dapat kita pecah menjadi yang pertama ada integral dari min tak hingga sampai A X pangkat 2, dan untuk interval dari min tak hingga sampai A ini termasuk ke dalam untuk nilai X lainnya, sehingga fungsinya adalah 0. Ditambah integral dari A ke B X kuadrat dikali, karena intervalnya dari A sampai B, maka fx-nya bernilai 1 per B min A dx. Ditambah integral dari B sampai plus tak hingga X pangkat 2. Karena batas
bawahnya B dan batas atasnya plus tak hingga, maka fungsinya adalah yang bawah, termasuk ke nilai X lainnya. Maka dikali 0 dx. X pangkat 2 dikali 0 adalah 0, maka integral dari min tak hingga ke A X pangkat 2 dikali 0 dx mempunyai nilai 0. Untuk integral A sampai B X pangkat 2 dikali 1 per B min A dx ini kita akan cari nilainya nanti. Dan untuk integral B ke plus tak hingga X pangkat 2 dikali 0 dx nilainya juga 0. Maka tersisa integral A ke B X pangkat 2 dikali 1 per B min A dx. Karena 1 per B min A ini adalah koefisien, maka dapat kita keluarkan menjadi 1 per B min A integral A sampai B X pangkat 2 dx. Kemudian kita integralkan menjadi 1 per 3 X pangkat 3 dengan batas A sampai B. Selanjutnya, batas ini kita substitusikan ke nilai X pangkat 3 menjadi B pangkat 3 min A pangkat 3. 1 per B min A kita kalikan dengan 1 per 3. Hasilnya menjadi 1 per 3 dalam kurung B min A dikali B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 ini kita uraikan lagi menjadi B pangkat 2 ditambah AB ditambah A kuadrat dikali B min A. Karena di sini ada B min A, maka kita dapat mencoretnya sehingga tersisa B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat per 3. Hasil ini kita simpan dulu di sini. Karena varians X rumusnya adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi dari X dikuadratkan, maka kita masukkan nilai ekspektasi X kuadrat yang sudah kita hitung tadi dan ekspektasi X yang sudah kita miliki. Sehingga varian X-nya adalah B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat per 3 dikurangi A plus B per 2 dikuadratkan. Di bagian ini kita bisa kuadratkan satu persatu untuk pembilang dan penyebutnya, sehingga menjadi B min A kuadrat per 2 kuadrat. B min A kuadrat menjadi B pangkat 2 plus 2AB plus A kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 4. Di sini kita samakan penyebutnya menjadi 12. Menjadi 4 dalam kurung B kuadrat plus AB plus A kuadrat per 12 dikurangi 3 dalam kurung B kuadrat ditambah 2AB ditambah A kuadrat. 4 dan 3 di sini kita kalikan masing-masing di dalam kurung. Menjadi AB kuadrat ditambah 4AB ditambah 4A kuadrat dikurangi. Dalam kurung 3B kuadrat ditambah 6AB ditambah 3A pangkat 2 per 12. Di sini kurungnya kita hilangkan dan kalikan min setiap suku yang ada di dalam kurung. Menjadi 4B kuadrat ditambah 4AB ditambah 4A kuadrat dikurangi 3B kuadrat dikurangi 6AB dikurangi 3 kuadrat per 12. 4B pangkat 2 dikurangi 3B pangkat 2 menjadi B kuadrat. 4AB dikurangi 6AB menjadi min 2AB. B
Dan di sini ada 4A kuadrat dikurangi dengan min 3A kuadrat menjadi A kuadrat. Sehingga bentuk ini dapat kita faktorkan menjadi B min A kuadrat per 12. Maka terbuktilah bahwa rumus dari varian X-nya adalah B min A kuadrat per 12. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh kasus dari distribusi uniform kontinu. Contoh pertama, sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 6 jam. Misalkan X adalah variabel random yang menyatakan waktu rapat yang mempunyai distribusi seragam, maka tentukanlah probability density function-nya atau PDF dari X. Dan yang kedua, tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Pertama, karena kemungkinan ruang rapat disewa lamanya tidak lebih dari 6, maka ada kemungkinan ruang konferensi tersebut tidak disewa atau A-nya bernilai 0 dan B-nya bernilai 6 karena tidak lebih dari 6 jam. Maka di sini dapat kita tentukan PDF dari X-nya atau Fx dengan rentang 0 sampai 6 untuk interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6 bernilai 1/6. 6 di sini adalah nilai dari B dikurangi 0, di mana B-nya 6 dan A-nya 0. Dan Fx-nya akan bernilai 0 jika atau untuk nilai X lainnya. Dan untuk yang kedua, peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih dapat dituliskan sebagai P X lebih dari sama dengan 3 sama dengan integral dari 3 sampai 6. Fungsinya adalah karena intervalnya dari 1 ke 6 ini termuat ke dalam interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6, maka fungsi yang digunakan adalah 1/6 dx. 1/6 karena merupakan bilangan bulat dapat kita keluarkan dari integralnya menjadi 1/6 integral 3 sampai 6 dx sama dengan 1/6 X dengan batas 3 sampai 6. Batas ini kita substitusikan ke hasil pengintegralan tadi menjadi 1/6 6 dikurangi 3 sama dengan 1/6 dikali 3 menjadi 3/6 dan bentuk ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi 1/2. Maka peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih adalah 1/2. Kita lanjut ke contoh kedua. Sebuah mesin roll menghasilkan lembaran baja dengan ketebalan berkisar antara 325 kurang dari X kurang dari 375. Tentukan fungsi distribusi peluang rata-rata dan varians dari ketebalan baja. Karena batas bawahnya dari ketebalan baja tersebut adalah 325, maka A-nya adalah 325 dan B-nya adalah 375 sebagai nilai maksimum dari ketebalan baja tersebut. Sehingga PDF dari X /adalah Fx dengan interval 325 sampai 375 1/B min A, 375 dikurangi 325, sama dengan 50
untuk interval 325 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 375. Kemudian fx ya berharga 0 untuk nilai X lainnya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai rata-rata dari ketebalan baja tersebut, atau ekspektasi X, atau disimbolkan juga dengan mu X, sama dengan A plus B per 2. A-nya 325 ditambah B-nya 375 per 2. Menjadi 700 per 2. Sama dengan 350. Selanjutnya, varians X atau sigma X kuadrat sama dengan B min A kuadrat per 12. Sama dengan 375 dikurangi 325 dikuadratkan per 12. Di sini kita hitung dulu 375 dikurangi 325 itu sama dengan 50. Dikuadratkan dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 2500 per 12 atau dapat kita sederhanakan menjadi 625 dibagi 3. Terima kasih, semoga penjelasan dari saya dapat diterima dengan baik. Sampai bertemu lagi ya, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.